Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Mutia from Indonesia. This time I want to tell you about something a bit sensitive in my country. MBG, makan bergizi gratis, or free nutritious meals, which is very often talked about in Indonesia. Let's go! Sebenarnya masih banyak topik yang bisa kita bahas. Tapi nggak tahu kenapa aku lagi pingin banget bahas tentang MBG, yaitu program andalannya Presiden Republik Indonesia saat ini, yakni Prabowo Subianto. Aku ingin membahas topik ini karena ketika aku sedang menyusun sesuatu, aku pasti harus cari tahu lebih banyak terlebih dahulu sebelum menjelaskan ke kalian. Dan karena aku lagi ingin tahu lebih lanjut tentang MBG, sekalian aja aku jadikan tema podcast kita hari ini. Kita bahas dulu dari apa itu MBG. MBG adalah program nasional pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan makanan sehat dan bergizi bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Program ini sudah digaungkan Presiden Prabowo semenjak kampanye dan terrealisasikan ketika beliau berhasil menjabat. Apa tujuan utama dari program MBG? Tujuannya untuk menekan angka stunting, mengatasi masalah gizi buruk, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM menuju Indonesia Emas 2045. Siapa kelompok sasarannya? Ada anak SD, SMP, SMA, balita yang masih dalam masa pertumbuhan, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lantas siapa yang masak dengan sasaran sebanyak itu? Jadi ada yang namanya SPPG atau singkatan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah terdaftar di BGN, yaitu Badan Gizi Nasional. SPPG merupakan infrastruktur dapur operasional terpusat untuk memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan program MBG. Jadi, dalam setiap dapur wajib memiliki juru masak, ahli gizi, dan kepala SPPG yang saling bekerja sama. Kalau dilihat dari konsepnya, bukannya ini adalah program yang mulia ya, memberi makan anak secara gratis. Tapi kok banyak warga negara Indonesia yang memprotes program ini? Oke, mari kita bahas satu persatu penyebabnya. Pertama, masalah tata kelola. Setelah program MBG dijalankan, banyak terjadi kasus keracunan berulang yang merupakan isu serius menyangkut keselamatan anak. Dapur SPPG dianggap kurang siap dan lemah pengawasan. Banyak pelaksanaan tidak siap standar hygiene, distribusi, dan penyimpanan makanan. Kedua, kasus korupsi. Terdapat kasus dugaan korupsi pada program MBG yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi Badan Gizi Nasional atau BGN dengan modus penggelembungan dana pengadaan serta penetapan 7 orang tersangka oleh Kejaksaan Agung. Banyak sekali pengadaan barang-barang tidak penting seperti motor listrik, sepatu, tablet, hingga semir sepatu pun disediakan. Kata kepala BGN sih, dana digelontarkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
dan jumlah anggaran yang digunakan tidak main-main. Dapur SPPG sendiri didapatkan bukan dari tender terbuka, namun dari pengajuan kemitraan secara selektif. Beredar kabar di media sosial mengenai keterlibatan anggota DPR dan DPRD di sejumlah daerah dalam kepemilikan dan pengelolaan SPPG. Hal tersebut ramai dihujat oleh warga Indonesia. Ketiga, anggaran. MBG awalnya direncanakan mendapat anggaran sebesar 335 triliun rupiah untuk tahun 2026. Dari total itu, sekitar 268 triliun rupiah disalurkan lewat Badan Gizi Nasional, sedangkan 67 triliun rupiah sisanya disiapkan sebagai dana siaga, jaga-jaga kalau program butuh tambahan biaya. Menurut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada pertengahan 2025, anggaran 268 triliun rupiah itu diambil dari beberapa bagian, yakni 67% atau sekitar 223 triliun rupiah dari anggaran pendidikan, karena penerimanya adalah siswa. 7% dari anggaran kesehatan karena menyasar ibu hamil dan anak usia dini, dan 6% dari fungsi ekonomi. Namun di tahun 2026, anggaran ini kembali dipangkas. Menteri Keuangan yang baru, yakni Purbaya Yudi Sadewa, mengumumkan bahwa anggaran MBG diturunkan lagi dari 335 triliun rupiah menjadi sekitar 268 triliun rupiah sebagai instruksi Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan supaya dana BGN bisa dikelola lebih efisien. Keempat, efek ekonomi. Harga bahan pokok menjadi naik akibat program MBG karena adanya lonjakan permintaan secara besar-besaran yang tidak langsung diimbangi oleh pasokan. Permintaan bahan baku makanan seperti daging ayam, telur, dan sayuran dalam skala raksasa secara serentak membuat harga kebutuhan pokok di pasar merangkak naik, sehingga menyulitkan daya beli keluarga miskin. Kelima, salah sasaran. Kalau tujuan utama program MBG adalah untuk menurunkan angka stunting, maka stunting ini hanya bisa dicegah dengan pemenuhan gizi dari masa prakonsepsi 1000 hari pertama kehidupan hingga anak berusia 2 tahun. Sasaran program MBG dianggap kurang tepat untuk menangani stunting karena fokus utamanya diarahkan pada anak usia sekolah. Padahal fase krusial pencegahan stunting sudah terlewat. Banyak warga Indonesia, khususnya mahasiswa, yang memprotes MBG, minta program ini dihentikan. Namun lucunya, ada juga warga Indonesia yang demo minta MBG tetap dilanjutkan. So, what do you all think about this MBG program? Try rating it in the comments. That's all I can share. See you in the next video. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye.